guys, balik lagi channel OTRX Entertainment. Dan kali ini saya akan mereview unit yang saya custom sendiri dan hasilnya sangat memuaskan, walaupun masih agak jelek ya, tapi lumayan memuaskan, yaitu ya Decobra HK416 ini. Gearbox WJG yang itu ya, karena bodinya itu ya udah dijual, tapi ini masih belum bisa dipakai soalnya gearnya itu kekikis dan harus ganti gear, jadi masih nunggu buat beli. Jadi ini customnya itu keren banget ya. Ini magazin dari LDT nya, sebenarnya pengen convert ke AEK. Ini dia lumayan keren ya. Ini ya kayak yang di video sebelumnya ya, saya dikedalamin soalnya ini stylenya lebih ke CQB, jadi lebih enak. Oke. Nah, dan ini popor HK ya dari Lehui. Nah, ini railingnya di keatasin dikit dan di bawah ini enggak di kayak dirapiin gitu, enggak, dibiarin aja, enggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin ada railing nih, misalnya ada scope, dia agak lebih ke bawah gitu, ya kan bisa dipasang di sini, jadi lumayan membantu kalau ada. Oke. Ini ada switchnya, ini auto ya, semi, dan dia kalau ke save itu dia masih bisa nembak, harus dikatasin dikit, nah baru dia save. Nggak tahu kenapa, karena ininya terlalu ke belakang ya. Udah dicek, padahal udah diganjel tapi masih, nanti bakalan diganjel lagi. Oke. Ini popor HK nya. Ini di sini ada tempat kabel baterai, bisa pakai baterai AEK ya, itu sebenarnya lumayan kelebihan sih. Oke. Ini ada grip replika, sebenarnya pengen bikin replika dari MOE RVG Magpul, cuman udahlah bikin aja dulu, nanti beli baru. Ini dari kayu ya, bikin sendiri, lalu ditempel pakai tisu, dipakai lem itu, lem Korea. Ini magazinnya masih ya yang LDT. Ini ada hop up AEK ya, itunya nggak ada, nanti sebenarnya masih bisa sih, cuman harus dimodif sedikit supaya bisa dipakai. Nah, ini race HK416 nya dari yang LDT ya, karena nggak kejual ya udah dipakai aja, dan ini bagus banget ya, kompatibel ya. Ini masih bisa dibongkar. Oke, ini nggak terlalu ini inbarnya lumayan pendek. Ini wristnya itu masih bagus ya. Aduh, nah ini dia agak wobble ke sini ya, nanti sebenarnya nggak masalah sih, nggak wobble lama, dia masih agak ada itu dikit, jadi masih enak buat main. Sukir itu kelihatan kayak bukan unit Decobra itu, padahal ini ya, ini ada salah sorry. Nih Decobra M416, kalau bisa kelihatan ya. Oke. Nah, ini juga udah di marking dikit pakai tip X. Ini yang ini juga. Nah, kalau side-nya ya yang original ya dari LDT. Oh, nggak kelihatan ya. Oh, ini ada. Nah, itu ada hijau-hijau lah pokoknya. Oke, itu lepas dulu. Nah, ini ya, kayaknya ada. Oh iya, itu dari layar HP ya, tuh double.
nih di sini nih, di sini nih, bagian sini nih itu ada kayak pantulan cahaya ya, terus mantulin lagi ke sini terus. Nah, ya ini dia replikanya itu bener-bener mirip, kecuali ininya doang ya nggak mirip, tapi ini bagus buat pajangan ya, tapi nggak terlalu bagus untuk ya. Ini gripnya Ori HK416 ya, yang LDT, dan tetap disimpan, soalnya emang suka ya sama gripnya ya. Yang mau lihat video unboxing LDT HK416 nya ada, cek aja di channel YouTube saya ya. Tadi ada ngomong gue ya. Oke. Nih dia soalnya bentuknya itu kayak slim nggak tau lah, pokoknya kayak ramping gitu, dan itu enak buat di tangan daripada yang AR15 standar itu gripnya agak nggak enak ya. Ya sesuai itu, setiap orang selera beda-beda. Kalau saya ya grip HK ini juga modelnya saya suka ya, kayak itu semuanya itu kompatibel. Dari wrist itu saya udah suka, dari ini juga saya suka, dan dari popor juga itu bentuknya lumayan unik buat saya, dan itu saya juga suka. Dan untuk keatasan dikitnya itu dia juga mungkin ya akurasinya bakalan lebih bagus ya, mungkin saya kurang tahu. Kalau yang tahu tulis di kolom komentar ya kalau nyala, soalnya suka mati sendiri nggak tahu kenapa. Ini yang atas ini saya bekas nih, kayak ada petir tadi, mungkin sebentar lagi bakalan ada suara duk gitu. Ini ya, dia jadi mirip M-Lock ya, bawahnya itu kayak keris M-Lock gitu, jadi nggak ada railingnya, harus pasang manual. Nah tuh mulai ada suara tuh, tapi ini tetep tuh ada suara. Ini tetap, soalnya daripada bikin gergaji tumpul ya, nih mending udah segini aja, itu udah bagus. Oke, ini ada unpack homemade, lumayan sih, cuman dia kompatibel buat Decobra M416 doang, ini nggak bisa nih. Oke, ini dia kompatibel, soalnya dia pakai ituan yang apa, laser itu, laser replika endpoint itu ya. Bentar. Oke, ini apa lagi yang mau direview? Oh iya, ini saya ada jual magazine ini ya, nggak ada pernya dia, tapi dia itu kayak sedikit double stack gitu ya, jadi lumayan lah buat skukir itu. Dan pernya mungkin bisa custom sendiri, soalnya saya nggak tahu ini diameternya berapa, mungkin bisa di custom sendiri. Dan saya jual ini 25.000, ada di Tokopedia saya, online direct shop. Oke, mungkin video kemarin itu ya saya lupa buat nyantumin link yang Fauzan, channel teman saya ya, saya lupa, sorry. Oke. Biar durasi panjang apa ya, ntar guys. Oke, saya ada beberapa barang di sini. Oke, ini ada tabung popor dari unit LDT-nya ya, sama popornya masih ada trade stock. Ini tabung popornya saya lupa udah saya hapus atau enggak, pokoknya masih saya jual kayaknya. Ini saya jual ya, bisa cek sendiri di Tokopedia saya. Ini bahannya nggak tahu, dia bukan besi, dia kayak aluminium atau tembaga gitu ya, tapi bagus. Ini popor crane, dia dari nylon ya, of course. Mau fullnya lihat di video saya aja. Nah
Ini sebenarnya saya ini udah dari dulu banget ya. Ini sangat legendaris saya. Soalnya emang dari dulu tuh suka banget gitulah yang buat upper receiver, lower apa itu, lower upper itu saya suka. Dan ini dia itu kayak ada charging locknya gitu, padahal nggak fungsi ya, cuma damage ya, keren aja. Nah ini sebenarnya kalau dipasang di sini sama wristnya ini dia model M-lock, cuman nggak terlalu rapi. Itu lumayan bagus loh, lumayan bagus ya. Jadi ini sesuatu yang lumayan saya berjuang ya buat motongnya doang, karena lumayan susah, ini ada lengkungan sedangkan gergaji saya yang lurus kayak gini. Oke, ini sebenarnya dulu tuh buat bikin aek kecil-kecilan itu yang super duper low budget, yang gearbox pakai V2 Lehu itu sebenarnya masih ada loh gearboxnya nih. Ntar. Oke guys, ternyata hilang, bukan hilang sih, dimainin adik saya ya. Ya emang dia suka mainin barang-barang saya ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, namanya juga masih kecil ya. Nah ini saya mau bandingkan yang enak ya ini. Ini grip AR15 ini bisa disamain aja lah sama grip AEK yang AR15 standar itu. Nah ini tuh kayak lebih enak ini, karena ini tuh dia tuh kayak polos aja, ini gini lalu gitu. Kalau ini dia itu masih ada lengkungan gini. Nah itu lumayan enak, sedangkan ini di sini sebentar, pokoknya dia itu gini, dia lurus terus udah gini langsung itu. Sedangkan yang buat HK416 ini dia itu lengkungannya, dia lengkung ke sini, lalu dia lengkung ke kiri dikit, lalu ke kanan. Itu lumayan enak ya, sesuai tipe masing-masing lah yang mau main kayak gimana, bukan mau main gimana sih, sesuai yang kesukaan masing-masing lah. Itu saya lupa tadi saya bilang apa. Pokoknya ini udah keren banget ya, pokoknya adjustable ya, dan lumayan kuat ya, jadi enak buat main sukir ya. Saya sebenarnya juga ya tipenya pemain AEK ya, karena kayak lebih terbiasa AEK gitu, soalnya udah pernah nyoba dan lebih enak buat main, apalagi buat rush itu lebih enak. Soalnya saya dulu tuh punya unit kan Decobrem 416, dan itu kokang, dan saya itu lumayan susah kokang sini. Bahkan shotgun itu saya punya dulu, teman saya punya shotgun itu lumayan agak gak terlalu enak, sedangkan ini tinggal tekan aja. Dan kalau buat shotgun itu dia masih ada delay beberapa detik ya, karena ini habis tembak nih tak gitu ya 1 detik, sedangkan ini 2 peluru itu 1 detik ya, atau mungkin 3 peluru. Oke. Ya 3 peluru itu 1 detik, sedangkan shotgun ya itu 1 peluru 1 detik. Bayangkan jadi seberapa lamanya ya. Dan saya juga tipenya yang suka main tuh rush sebenarnya. Enggak sih, saya mainnya ngendok, gak rush sebenarnya, tapi lumayan suka aja ngerush gitu kalau emang posisinya sedang terancam. Nggak terancam, maksudnya kayak emang udah nggak posisinya gitu ya, ya udah rush aja. Kecuali emang enggak, maksudnya gimana ya? Kalau aman kita rush, kalau dia misalnya musuh itu udah maju, nah baru ngendok gitu. Kalau musuh nggak lihat pergerakan kita, nah itu baru enak buat ngerush.
karena kita endap sekalian pakai gili shoot itu aja lah kalau main. Dan saya sebenarnya juga tipe orangnya itu suka ya sniping, dan mungkin buat sniping itu enakan DMR, jadi saya suka AEK karena dia bisa dibuat di model DMR gitu, walaupun reach-nya pendek tapi ya bisa lah, gak apa-apa. Mau reach pendek pun yang penting jarak ya, yang penting jarak, nggak peduli mau itu pendek ya mau buat CQB, yang penting range-nya itu. Kalau airsoft itu kayaknya FPS itu nggak terlalu penting, yang penting itu jarak mungkin ya, dan akurasi itu yang paling penting ya buat airsoft. Oke guys, segitu dulu buat video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan guys, banyak yang dislike sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Yaudah, oke guys, I'll see you next time, bye.